Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan pertumbuhan penduduk dan saya sebagai moderator Liu Putraloka. Di sini saya bersama teman saya Irden Asada, Khairul Nawari, dan Rizky Muryadiansyah. Next. Materi pertama, pengertian pertumbuhan penduduk akan saya jelaskan sendiri. Secara umum, pertumbuhan penduduk adalah peristiwa mengenai bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dalam suatu negara dari tahun ke tahun. Menurut jurnal penelitian yang berjudul Dampak pertumbuhan penduduk merupakan proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Next. Adapun jenis-jenis dari pertumbuhan penduduk, yang pertama itu pertumbuhan penduduk secara alami, yang kedua pertumbuhan penduduk non-alami, dan pertumbuhan penduduk total. Faktor terjadinya pertumbuhan penduduk. Yang pertama itu ada kelahiran atau natalitas, yang dimana rata-rata banyaknya jumlah bayi yang lahir dari setiap 1.000 orang penduduk dalam 1 tahun. Yang kedua itu kematian. Angka kematian merupakan jumlah kematian yang terjadi pada setiap 1.000 orang penduduk dalam 1 tahun. Dan yang ketiga itu migrasi penduduk. Migrasi itu adalah proses perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Adapun dampak dari pertumbuhan penduduk ini yaitu dia memberikan dampak negatif dan positif. Nah, dampak negatif ini meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka kriminal, peningkatan angka kemiskinan negara, bertambahnya sampah, dan masih banyak lagi. Dampak positif pertumbuhan penduduk ini ialah tersedianya tenaga kerja, berkembangnya berbagai jenis usaha lokal karena sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendudukan, sandang dan papan. Meningkatnya penanaman modal, dan yang terakhir itu meningkatnya inovasi produktivitas dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Irdan Asada. Pembangunan. Pembangunan adalah hasil dari kegiatan program yang dibuat oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik, dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan. Pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, kemitraan untuk mencapai tujuan. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hairul. Pada Hairul, saya persilakan. Transisi demografis. Transisi demografi adalah sebuah fenomena dan teori yang mengacu pada pergeseran historis dari angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang tinggi di masyarakat yang minim teknologi, pendidikan, terutama perempuan, dan pembangunan ekonomi, ke angka kelahiran yang rendah dan angka kematian yang rendah di masyarakat. Faktor-faktor yang terkait mempengaruhi transisi demografi. Para ahli juga memperdebatkan sejauh mana faktor-faktor yang terkait mempengaruhi transisi demografi ini, seperti pendapatan per kapita yang tinggi, tingkat kematian perempuan yang tinggi, tingkat kematian yang rendah, jumlah usia tua, dan bertambahnya permintaan sumber daya manusia. Negara sedang berkembang. Berdasarkan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya alam, negara di dunia dibagi menjadi dua, yaitu negara maju dan negara berkembang.
Pada hakikatnya, negara berkembang yaitu negara yang rakyatnya mempunyai tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang atau dalam perkembangan. Indonesia memiliki banyak potensi untuk menjadi negara maju seperti sumber daya alam, hasil tambang yang berlimpah, serta keragaman budaya yang bernilai tinggi. Negara sedang berkembang berdasarkan indeks pembangunan manusia berada pada tingkat menengah ke bawah dan memiliki standar kualitas hidup yang masih rendah. Oke, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Rizky Murediansyah. Kepada Rizky Mure, saya persilakan. Maaf Mure, itu suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada Mure. Oke, baik. Mungkin Saudara Rizky Mure itu mungkin lagi kendala jaringan. Eh, Mungkin materi ini akan dijelaskan oleh Irdan. Ya, jadi faktor-faktor penghambat negara sedang berkembang yaitu yang pertama ada perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah. Yang kedua, perekonomian yang bersifat dualistik. Yang ketiga, tingkat pembentukan modal yang rendah. Empat, proses sebab akibat kumulatif. Lima, struktur ekspor berupa bahan mentah. Oke, sekian yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan kendala tadi kami juga mohon maaf. Karena Saudara Rizky Muridiansa itu sinyal jadi materinya diambil oleh Irdan Sada. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.